Selamat pagi, salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik kan? Sehat semua? Buyus juga begitu. Oke, ayo kita di hari ini Buyus akan mengajarkan tema 8 tematik secara online ya. Di tema 8 ini kita akan belajar tentang Prajamuda Karana. Pramuka katanya. Ya, kalau disingkat Pramuka. Tuh. Di tema 8 PBM 4 judulnya adalah Aku Suka Berkarya. Ya, ayo kita terusinya. Hari ini sebelum kita belajar, ayo kita berdoa dulu. Oke, kita berdoa. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga di pagi hari ini kami dapat menikmati keindahan yang Kau ciptakan. Kami akan belajar, Engkau berkati kami, Engkau lindungi kami, agar dalam belajar nanti kami dapat belajar dan mengerti apa yang diajarkan oleh Buyus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, ya. Sekarang kita akan lanjutkan di tema 8 ini. Pertama adalah, ayo kita akan belajar konsentrasi dulu. Ayo bermain dulu. Konsentrasi seperti biasa. Tahu kan? Polisi, mau tanya sebentar atas nama. Oke, menyebutkan nama benda yang berhubungan dengan pramuka. Ayo, siapa tahu? Ya, siapa tahu? Raditya, tahu apa tidak? Tenda. Oke, tenda, bagus. Siapa lagi? Jason apa? Apa Jason? Oke, tongkat, pinter. Ada lagi? Arga bisa menyebutkan apa? Penjelajahan, pinter, oke, dan lain-lain. Oh iya, ya, anak-anak apa nak? Oh iya, tari, bagus, oke, ya. Jadi apa yang berhubungan dengan pramuka itu semua yang sudah disebutkan oleh teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, oke. Pernah kalian melihat kegiatan pramuka kakak-kakak? Ya. Sekarang Buyus mau tanya, kegiatan apa yang paling kamu suka jika kamu ikut pramuka? Ayo jawab. Oke, ya, penjelajahan, kemah, boleh. Camping ya. Bentar. Ya, nanti kita akan bertemu pelajaran pramuka di kelas 5. Ya, nanti sama Uyu, sama Mr. Tarpono dan lain-lain. Ya, kita lanjutkan pelajaran hari ini. Oke, yuk, kita akan belajar tentang hari ini yang kita pelajari adalah Aku suka berkarya. Ya. Apa sih berkarya itu, Bu Yus? Ini lihat. Berkarya adalah melakukan kegiatan yang menghasilkan karya dan berguna bagi orang lain. Oke, jadi kalau kamu membuat karya, misalnya menggambar atau melukis atau membuat prakarya dan berguna bagi orang lain, itu namanya kalian sudah berkarya. Oke, contohnya apa sih? Sudah menulis sastra, menghias, menggambar dan membuat denahnya. Yang ini, yang membuat denah ini baru ya. Oke, kita akan mempelajari apa itu membuat denah nanti ya. Oke. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang mata angin ya. Sebelum kita akan membuat denah, kita harus tahu mata angin itu apa sih? Nih loh, mata angin ini nih loh. Ya, ada tulisannya yang ada T itu timur, terus T ke tenggara, terus selatan, barat daya, barat laut, utara dan timur laut. Ya, denah itu adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Denah bisa diartikan gambaran sederhana tentang suatu tempat. Ya. Denah dapat dipakai oleh seseorang yang mencari suatu tempat dengan tujuan agar tempat tersebut mudah ditemukan. Jadi kalau sekarang gini, misalnya kalau mau ke tempatnya Sharon, aku mau ke tempatmu.
Sherlock dong. Nah, itu ya. Sherlock itu ada share lokasi. Nah, share lokasi itu ada denah, ada gambarnya denah nanti. Nanti ditunjukkan ke panah-panah, kamu harus ke kiri, ke kanan, kemana ya. Terus sebelum membuat denah kita harus tahu mata angin. Mata angin itu apa sih? Mata angin itu merupakan panduan yang digunakan untuk menentukan arah. Jadi seandainya kita tersesat di hutan, itu harus kita cari mata angin dulu. Mata anginnya kita kalau pagi itu biasanya matahari itu biasanya muncul dari arah mana? Oke, pinter, dari sebelah timur. Dari timur itu adalah patokannya. Nanti di belakang kita berarti itu barat, ya. Jadi umumnya mata angin itu umumnya digunakan dalam navigasi kompas dan peta atau pusat mata angin. Ya, terdapat adalah 8 mata angin yang harus berurutan mengikuti arah jarum jari: timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara dan timur laut. Kita akan menghafalkan arah-arah mata angin itu, ya. Kita akan menghafalkan arah mata angin dengan lagu Pelangi-Pelangi. Ya, coba ya, kita akan lihat ya. Kita akan menghafalkan dengan lagu Pelangi-Pelangi. Coba kita akan lihat ya. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara timur laut, timur tenggara, selatan barat daya, barat laut, utara timur laut. Oke, jadi lagunya Pelangi-Pelangi tapi diganti syairnya dengan timur tenggara gitu ya. Kamu nanti belajar di rumah, belajar menghafalkan arah mata angin yang 8 ya: timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara dan timur laut dengan lagu Pelangi-Pelangi. Oke, sekarang giliran kalian untuk menyanyi ya. Sekarang giliran kalian bernyanyi. Nyanyikan lagu di atas sampai hafal agar kalian bisa mengerjakan latihan soal dari bacaan halaman 174 itu membuat denah, 185, terus 190 dan 203. Itu semuanya membuat denah. Ya, lanjut ya. Kita akan belajar lagi. Oke, lanjut. Oke. Ya, ini dia. Nah, ayo kita membaca denah dalam hati. Ayo membaca dulu. Membaca dalam hati di halaman 100 halaman. Harus lihat bukunya ya. Kita membuat denah 162 baca. Kita membaca dalam hati. Kalau baca dalam hati itu nggak boleh keluarkan suara ya, nggak boleh ganggu temannya juga ya. Dan untuk setelah itu kita akan menjawab halaman 165. Nah, 165. Misalnya gini, Bu Yus mau tanya, kan udah ada itu mata anginnya, arah mata anginnya sudah ada di, nah ini di apa namanya, di sebelahnya. Coba sekarang Shirley, gereja itu ada di sebelah utara atau di sebelah selatannya pos ronda? Yuk, tahu nggak Shirley? Oke, di utaranya, pinter ya, pinter. Sekarang SD Nusantara itu ada di sebelah selatannya Jalan Kenanga atau di sebelah utaranya Jalan Kenanga? Siapa ya? Raditya, bisa nggak Raditya? Oh iya, pinter. Di utara, di utara atau di selatan?
di selatan Jalan Kenangan. Oke ya. Jadi kalian nanti bisa mengerjakan halaman 165 dengan menghafalkan arah mata angin biar nggak bingung kamu ya. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke ya, lanjut ya. Oke. Sebuah lokasi dapat menggunakan model misalnya lokasi rumah seperti pada gambar di bawah ini. Buyus memberi contoh gambar nih, gambar yang ada di bukumu. Nah, gambar ini nanti kamu bikin miniatur setelah kayak miniatur. Jadi kamu siapkan siapkan kertas HVS, nggak usah kalau nggak ada kertas lipat. Kalau punya kertas lipat boleh ya, puji Tuhan. Tapi kalau tidak punya kertas lipat boleh pakai kertas A4. Kamu warnai, kamu bentuk rumah dulu, bentuk segitiga, segi 4, persegi panjang seperti yang telah kamu pelajari di tema PPM 123. Terus bentuklah atap atau bentuklah rumahnya, bentuklah lapangan, gambar terus diwarnai, terus ditempel di atas kardus. Nggak usah cari yang lain. Kalau soalnya kamu kan nggak boleh keluar rumah sekarang, ya. Apapun yang ada di rumah bisa kamu pakai untuk berkarya. Siapkan kardus, kertas A4, gunting, tempelkan gambar sehingga membentuk sebuah rumah atau sebuah taman, boleh, terserah kamu. Contoh yang ada di yang Buyus kasih contoh itu boleh kamu mau bikin yang lain selain itu ya. Oke, lanjut ya. Oke, terus lanjut sekarang. Sekarang kita akan apa sih mata pikiran pokok itu? Kemarin sudah mempelajari kan pikiran pokok itu apa? Sudah kan di PPM 123 ya. PPM 123 membicarakan tentang pikiran pokok. Buyus mau ulangi, pikiran pokok itu juga disebut pikiran utama ya. Itu adalah ide utama dari sebuah paragraf. Setiap paragraf mempunyai satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Oke, coba kalian baca halaman 172, menjadi penerima tamu. Ya, dari situ kamu akan bisa menuliskan apa itu pikiran pokok. Di dalam menjadi petugas penerima tamu itu ada 4 paragraf. Nah, kamu cari dulu pikiran pokoknya, habis itu kamu tulis berurutan ya, berurutan. Setelah itu kamu mengerjakan di halaman 175 sampai 176. Nah ya. Jadi habis itu kalian akan menemukan rangkaian kalimat yang saling berhubungan, membentuk cerita yang lengkap. Jadi kalau kamu mau bikin cerita atau mengarang cerita, cari dulu pikiran pokoknya. Aku mau ngapain ya? Mau cerita tentang apa ya? Cari pikiran utamanya dulu, habis itu dijabarkan, ditambahi apa yang kamu ingin tulis. Oke, lanjut ya. Kita lanjut sekarang ke PPKN ya, ke PPKN. Oke. Ya, di halaman 178 kalian apa diskusi itu apa sih? Oke, pernahkah kalian berdiskusi? Pernahkah kalian kerja kelompok? Ya, di situ setelah membaca, tapi sebelum itu kalian membaca dulu di halaman 177. Di halaman 177 itu anak-anak berdiskusi, mereka mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi itu merupakan pengamalan Pancasila. Ayo, siapa yang tahu?
diskusi itu merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa? Ayo, siapa tahu? Oh, pinter. Iya, pengamalan sila keempat. Oke, jadi dari pengamalan sila keempat itu kamu bisa mengerti tuh ya, di dalam slide-nya Bu Yus itu mendiskusikan menentukan program, itu pengamalan sila keempat. Bunyinya apa? Simbolnya apa? Itu kamu nanti tulis di situ ya. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Ya. Selain diskusi, peraturan, di mana-mana kita akan bicarakan tentang peraturan. Nah, apa sih peraturan itu? Peraturan itu sesuatu yang harus kita lakukan, ya. Kita lakukan dan kita harus benar-benar lakukan. Kalau tidak melakukan peraturan, kita akan apa? Iya, kena sanksi. Pinter ya. Nah, peraturan. Kita akan belajar tentang peraturan di sekolah. Kita masuk ke BM3 ya. Peraturan di sekolah ya. Di perpustakaan, di sekolah itu banyak peraturannya. Datang pagi ya, tidak boleh lari di bawah atap. Sekarang kalau peraturan di perpustakaan itu apa? Pak, ini sudah meringkas peraturan dan sikap adil di perpustakaan. Kita harus bersikap adil dimanapun juga, bukan hanya di perpustakaan. Di rumah juga harus bersifat adil, di sekolah bersifat adil, di jalan raya juga, dimanapun kamu berada harus bersikap adil. Ya, kalau beraturan dan sikap adil di perpustakaan itu apa tuh Bu Yus? Nih lihat, merapikan ruangan secara rutin oleh petugas perpustakaan. Nah, ini tugasnya perpustakaan ya. Sekarang yang tugasmu itu apa? Coba kita lihat ya, dari contoh-contoh yang Bu Yus tulis itu yang kamu harus lakukan yang mana ya? Saat merapikan, memperhatikan arah mata angin. Nah, harus memperhatikan arah mata angin biar nggak berantakan. Nanti Bu Yus mau pinjam soal buku-buku cerita di mana? Itu sudah ada tempatnya sendiri. Nanti Bu Yus mau minjem buku matematika, itu ada sendiri. Dan dirapikan sesuai abjad dan sesuai mata angin. Jadi dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Diurutkan nomornya biar tidak bingung nanti ya. Terus yang ketiga, meminjam buku ada batas waktunya. Nah, ini untuk kalian. Misalnya seminggu ya harus seminggu, nggak boleh lebih dari seminggu ya. Kalau lebih dari itu biasanya ada denda ya. Buku hilang atau rusak harus diganti, itu harus ya, biar nanti bukunya nggak habis. Karena nanti seenaknya kalau mau pinjam, kalian pinjam bukunya bagus, balik juga harus bukunya bagus ya. Memberi kesempatan yang lain kepada anggota secara adil, yang sama dan adil. Kalau bukunya bagus, dikembalikan tepat waktu, teman-temannya bisa pinjem, itu udah adil. Bukan hanya kamu aja yang perlu pinter, teman-teman juga pengen pinter dan pengen membaca buku di perpustakaan agar perpustakaannya tetap ada, bagus, dan kalian senang ada di perpustakaan ya. Setelah mengerti peraturan-peraturan yang ada di perpustakaan, ayo kita membaca buku di halaman 191 sampai 193. Oke, coba lihat. Ya. Di situ kita akan mengerjakan, adakah kaitan aturan tersebut dengan sikap pengamalan sila Pancasila? Ya. Kalau ada, sebutkan bunyi dan simbol sila Pancasila yang sesuai dengan aturan tersebut. Ya. Bersikap adil itu termasuk pengamalan sila kelima Pancasila yang lambangnya padi dan kapas. Kenapa? Harus kamu kasih alasan. Kenapa? Simbol padi dan kapas menunjukkan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kekayaan ini hendaknya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Harus adil. Kalau Priji mau menikmati
Sharon juga harus menikmati, Jason harus menikmati, semua harus menikmati. Itu adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebutkan bunyi dan simbol sila Pancasila yang sesuai aturan. Kerjakan halaman berapa ya? 193 sampai 195 beserta alasannya. Ya. Nah, itu ada PPKN. Kita lanjut ya. Lanjut kita. Nah, ada juga mengamalkan sila kedua dengan cara berbagi, mengadakan kegiatan amal. Jadi sekolahnya Siti itu akan mengadakan kegiatan amal. Kegiatan amal itu adalah berbagi. Nah, berbagi itu termasuk pengamalan sila yang kedua. Apa bunyinya? Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kegiatan berbagi dengan sesama menunjukkan sikap kepedulian kita terhadap sesama. Contohnya, kita peduli nggak kalau ada yang gotong royong, kita bantu. Atau kalau enggak, kita misalnya memberikan minum, merebus singkong, ya, supaya di dalam gotong royong itu biar ada kebersamaan dan saling menolong, saling membantu, ya. Sikap berbagi adalah sikap yang sesuai dengan firman Tuhan. Yuk, siapa yang tahu kira-kira sikap berbagi itu di firman Tuhan ayat berapa, bunyinya apa ya? Yuk, siapa tahu? Oke, yuk kita baca sama-sama ya. Ya, mengadakan kegiatan amal termasuk perintah Allah, yaitu di Galatia 6 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 2. Bunyinya adalah bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, itu kamu hafalkan ya. Di setiap hari, di setiap kegiatan, di setiap keseharian kita, ini adalah firman Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Setelah itu, carilah contoh sikap pengamalan sila Pancasila yang sesuai dengan bacaan di latihan halaman 198. Ya, kalau tidak bisa nanti minta tolong sama kakak, sama papa mama, diskusi. Ya, sila pertama ketuhanan yang maha esa, contoh sikapnya apa? Misalnya, ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ya, sekarang kita ke membuat matematika, ya. Ini kita akan membuat diagram, tapi ada syaratnya, ada ketentuannya. Ya, ketentuannya adalah pembuatan satu diagram akan menggunakan tanda smile, tanda senyum, ya, smile. Ya, setiap tanda smile, satu tanda smile mewakili dua buku. Nah, ya, di sini anak-anak di sekolahnya Siti itu akan mengadakan mengumpulkan buku-buku kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, setiap tanda smile itu mewakili dua buku. Berarti kalau dua smile itu mewakili berapa buku? Ayo Sandra, siapa tahu? Sandra, tahu nggak Sandra? Oh pinter, iya 4 buku, pinter. Kalau tiga tanda smile, ayo kalian berapa kalian? Iya 6 buku. Oke, coba kamu lihat di hari Senin. Frici, di hari Senin itu ada berapa tanda smile? 10. Kalau itu berarti berapa buku, Frici? Oh pinter ya, 20 buku. Oke, kalau kalian sudah tahu, jawablah pertanyaan halaman 200 sampai 201 di nomor 1 sampai nomor 10. Ya, lanjut ya. Sekarang lanjut. Ayo kita berkarya ya. di dalam
di PPM 4 ini judulnya kan Ayo Berkarya, menciptakan lingkungan yang asri dan hijau. Dengan cara apa? Kalau kita supaya lingkungan kita asri, hijau, segar udaranya seperti sekarang, karena banyak anak-anak sekolahnya di rumah saja, ya, diem di rumah saja. Nah, udaranya jadi segar, ya. Untuk menciptakan itu bagaimana caranya? Satu, ayo, bagaimana? Oh iya, pintar. Mengadakan kegiatan penghijauan di area sekolah dan lingkungan sekolah, biar sekolahnya asri, biar nggak panas, ya. Dua, memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami agar lingkungan tetap asri dan teduh, biar nggak panas sekali. Kalau siang-siang kita istirahat tidak panas, biar kalau kita lari-lari langsung di bawah pohon segar, nggak usah masuk kelas. Kelas kan AC, kalau kita panas-panas masuk AC langsung kita akan sakit, masuk angin misalnya. Terus yang ketiga ini, membuang sampah pada tempatnya agar sampah tidak berserakan, tidak ada nyamuk atau lalat yang mendatangkan penyakit. Oke, pintar ya. Penyakit apa sih yang disebabkan oleh nyamuk? Penyakit apa? Iya, demam berdarah, malaria. Kalau yang lalat? Oh iya, diare ya. Kalau lalatnya itu hinggap di makanan terus kita makan, kita akan diare. Pintar. Oke. Nah, yang sekarang, yang keempat ini adalah kita menjalankan perintah pemerintah. Kurangi penggunaan plastik karena sulit dihancurkan oleh tanah. Ya, jadi makanya pada saat minggu terakhir kita mau mengumpulkan sampah plastik. Kenapa? Karena untuk mengurangi yang di luar itu, mengurangi sampah biar tanahnya itu subur dan kita tidak kepanasan. Oke ya, lanjut ya. Oke, sini ya. Ayo kita membaca denah ya. Membaca denah, yuk kita tentukan areal kita kan akan membuat areal penghijauan nih. Kita akan menentukan areal pembentuk penghijauan yang paling tepat pada gambar denah di samping ini ya. Di samping. Itu ada ini. Posisi seluncuran ada di A1. Oke. Terus posisi ayunan ada di A2. Tapi ini belum ada ini. Ini belum ada. Kamu pindah ayunan dari bawah ini, gambar di tengah-tengah di sini. Ya. Oke, kalau sudah, posisi tempat duduk ada di A3. Ya, A3 ini tempat duduk ini. Ya. Kamu nanti bisa yang lain-lain, ini nanti kamu kerjakan. Setelah kamu ini nanti dikasih ayunan tadi ya. Setelah itu kamu ngerjakan latihan halaman 206 sampai 207. Oke ya. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, bacalah baik-baik bacaan 207. Nah, 207 untuk menjawab latihan. Oke, kerjakan. Halaman 207 itu tentang apa sih? Ya, kamu bisa baca itu. Ini mengajak orang-orang untuk mencintai tanah air Indonesia. Nah, setelah membaca halaman 207, kalian ngerjakan halaman 208. Cobalah membuat poster berisi ajakan mencintai negara Indonesia. Buyus cari di internet, ini contoh. Tapi kalian nanti nggak boleh cari di internet. Kamu membuat sendiri, melukis, menggambar, membuat poster. Posternya tentang ajakan mencintai negara Indonesia, ya, yang ada. Atau boleh kamu gambar di bukumu di halaman 209. Boleh di sini diwarnai sebagus mungkin. Setelah itu kamu potong, tempel di tempat yang orang-orang bisa melihat. Kenapa? Poster itu tujuannya adalah mengajak orang-orang untuk untuk kamu menggambar apa? Kalau kamu menggambar aku cinta Indonesia, untuk mengajak orang-orang untuk mencintai Indonesia.
gitu ya. Makanya kamu harus gambar yang bagus, tulisannya jelas, biar bisa dibaca oleh orang-orang yang membaca dan melihatnya. Oke, lanjut ya. Sekarang tentang olahraga. Nah, kita nggak bisa praktek. Soalnya apa? Soalnya kita nggak bisa ketemu. Kalian belajar di rumah ya. Yuk, lakukan. Siapa yang punya tali di rumah? Nah, kalau punya tali di rumah atau skipping ya. Skipping kamu belajar main tali atau skipping. Kalau mau sendiri itu pakai skipping, kalau main tali sama kakak atau sama teman ya. Di olahraga bekerja sama, diajarkan untuk bekerja sama. Kalau tidak bekerja sama, main sepak bola, main futsal, main basket, kita tidak akan menang ya. Melalui kerjasama kita dapat memenangkan suatu permainan, sebuah permainan, perlombaan ya. Kenapa dibutuhkan kerjasama? Kalau kerjasama main sendiri tidak bisa, nanti kita kalah ya. Permainan yang membutuhkan daya tahan kaki. Kita belajar olahraga yang membutuhkan daya tahan kaki. Misalnya apa? Yang bisa menguatkan kaki itu apa? Gus kasih contoh adalah 1, lompat tali. Lompat tali itu memakai apa? Tangan, kaki atau pakai kepala? Oh, kaki ya. Biar kakinya tahan kuat, kita akan bermain lompat tali. Yang kedua, squat jump. Kalau Buyus squat jump itu jongkok berdiri, nah tapi pakai lompat ya. Kalau Buyus kalau mau setelah olahraga, ayo jongkok berdiri dulu 10 kali untuk menetralkan kondisi tubuh kita ya. Squat jump, kamu bisa mempelajari tahapan permainan lompat tali di halaman 180 dan squat jump di halaman 188. Terus ini yang satu inilah gambar penjelajahan. Oke ya. Oke, terakhir kita akan ini gambar ada gambar yang kegiatan menguatkan otot kaki juga bisa kita lakukan dengan jalan-jalan menikmati keindahan alam. Ini lihat gambarnya ya. Ada yang di sungai, itu pakai kaki atau pakai berenang? Pakai kaki kan, menyelusuri sungai. Loh, itu sungainya yang mati, nggak ada air di batu-batu ya. Asik loh kalau kita ikut pramuka ya. Terus nanti tunggu di kelas 5 ya. Terus ini melewati hutan, makanya harus ada Dena, harus tahu mata angin ya, biar kita mau belok ke kiri atau ke kanan, ke timur atau ke barat. Nah, itulah gunanya Dena atau kita berkarya hari ini ya. Jadi judul pelajaran hari ini adalah mari kita berkarya. Berkarya adalah menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Oke, hari ini pelajaran tema 8, subtema 4 sudah selesai ya. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan pelajaran hari ini. Habis ini kalian mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan ya. Jaga kesehatan, minum air banyak, makan makanan yang bergizi, buah jangan lupa ya, buah, sayur, agar tetap sehat, tetap semangat mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Walaupun kita tidak bertemu, tapi kita bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Oke. Salam anak-anak, selamat. Sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati.